Itu yang membuat malaikat nggak berani nyiksa orang itu. Jadi yang disebut dengan min athari sujud, bekas sujud itu bukan hitam. Oh iya. Wah, pernah lihat ya, gitu. Jadi yang disebut min athari sujud itu bukan hitam jidatnya, wah ini ahli ibadah soleh, wah digesek-gesek gini kan, bukan. Tapi dalam rohani yang disebut min athari sujud, lafaz Allah nih. Itu yang membuat malaikat nggak berani nyiksa orang itu. Jadi yang disebut dengan min athari sujud, bekas sujud itu bukan hitam. Oh iya. Wah, pernah lihat ya, gitu. Jadi yang disebut min athari sujud itu bukan hitam jidatnya, wah ini ahli ibadah soleh, wah digesek-gesek gini kan, bukan. Tapi dalam rohani yang disebut min athari sujud, lafaz Allah nih. Nah, itu nanti di alam kubur, ini secara hakikatnya gitu ya, tengkoraknya itu akan bentuk lafaz Allah, tengkorak kitanya, dan itu malaikat gak berani. Nah, berarti ini ibadahnya, karena ketika malaikat nanya man robuka, man imamuka, man nabiyuka, man dinuka, man kiblatuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa pemimpinmu, siapa di mana kiblatmu, itu yang ngejawab bukan lisan kita, tetapi amaliyah kita, ibadah kita yang ngomong, yang bicara sholat kita, yang bicara zikir kita, yang bicara sedekah kita, yang bicara tuh hati kita, kayak gitu. Wah, kata Kang kata Haji Budi lah, karena itu man nabiyuka saya hafalin setiap hari, man nabiyuka Allahu Rabbi, man imamuka Quran imami, dihafal nggak? Bukan dihafal, yang nggak usah dihafal gitu. Nanti itu yang ngejawab rohani itu sendiri ya. Walaupun misalkan Kang Dedik nggak ngerti bahasa Arab, tapi otomatis kalau udah nanti di alam kubur, di alam akhirat itu akan jawab sendiri dengan bahasa Arab, karena bahasa surga bahasa Arab nantinya di sana. Nah kayak gitu ya. Nah, jadi itu latifah yang utama. Latifah yang lainnya juga banyak, di tangan di sini kan, alif lam lam ha, alif lam ha, terus di daun telinga di sini kan, alif lam ha, terus di sini dan yang lain-lainnya. Nah, makanya teman-teman sibukkan setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya selalu konsentrasi lafaz Allah. Mau tidur, lafaz Allah dulu. Mau makan, lafaz Allah. Mau ngerokok, lafaz Allah. Itu yang disebut keluar malaikatnya kalau selalu lafaz Allahnya nyala. Bukan hanya merokok saja, setiap aktivitas. Mau pakai baju, lafaz Allah keluar. Apalagi yang gondrong-gondrong, itu yang paling bagus. Iya, itu maksudnya kenapa gondrong-gondrong? Karena digibaskan aja tuh mereka banyak semua keluar. Lepas semua ya. Itu manfaatnya gondrong tuh kayak gitu. Digibasin tuh keluar semua di sini. Apalagi yang jenggotnya panjang. Kan jelas. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berwudu terus sempurna wudunya, terus ada jenggotnya, nah percikan wudu dari jenggotnya dia malaikat, kayak gitu. Makanya kalau yang jenggot dipanjangin dirawat, kayak Haji Yudi Kang Arif ini ya, luar biasa. Itu makanya Haji itu selalu gini mulu, berat sampai malaikat. Semua ya. Malaikatnya bergantungan. Jadi Sampai nggak kuat. Lepas malaikatnya. padahal Raga Sukma kirain malaikatnya banyak. Baru pas bangun, yang sabar ya teman bangun. Allah. Hanya kita pikirnya awal akhir doang, awal sama akhir. Nah itu ya seputar latifah itu. Maka jangan aneh kalau misalkan orang yang latifahnya bisa manggil
Itu semua guru-guru musik itu bisa komunikasi dengan aulia, dengan yang udah meninggal tuh bisa, karena ada jaringan tadi, ada jaringan dari kabelnya kayak gitu. Dan kita bertoriko itu kembali ke fitrah kita. Fitrah kita itu kan suci. Makanya ya ayo Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selesai. Kembali ke fitrah kita, kembali ke asal kita, ke surga. Nggak aneh-aneh. Nah, inti daripada kita bertoriko itu terciptanya alaqul karimah. Makanya inti toriko adalah latifah. Latifah itu kalau udah semuanya menyala, maka akan tercipta semua sifat terpuji yang disebut dengan qalbun salim. Udah selesai, cuman itu. Toriko itu nggak aneh-aneh, cuma itu. Oh kan katanya bisa melihat yang gaib. Nah, itu pun nggak aneh, tadi kan dibahas. Karena toriko itu qalbun salim, menjernihkan hati, semakin hatinya jernih, kelihatan yang aneh-aneh. Jadi bukan sakti gitu. Kayak tahu kan air apa tuh namanya, mata air yang jernih, atau kalau pernah ke Bali tuh, masya Allah saya waktu ke Bali lihat pantai Melasti itu kelihatan di bawahnya, jadi kelihatan ikan-ikannya, karang-karangnya, karena bening, batu yang di desa kelihatan, tapi coba air comberan, air got, nah kayak gitu nggak kelihatan. Itu tadi saya kabarkan dengan air aqua yang bening sama air kopi, hati yang bening sama hati yang berkerut. Udah hati kita gelap poek kopi hitam makin gelap aja tuh hati. Buram. Makin buram. Nah, alhamdulillah karena ini malam terakhir saya, artinya selesai kholat bilik yang satu. Alhamdulillah. Berkah doa dari semuanya, dan insya Allah besok pagi saya mau langsung pulang gitu ya. Mohon doanya semoga saya dapat istiqomah dari guru kita Mayai, dan manfaat apa yang saya sampaikan ke sedulur ataupun dimanapun saya berada, berkah sehingga banyak orang merasakan oase dari kejukan ilmu dari Al-Fakir yang bodoh ini. Dan saya semoga bisa mengimplementasikan esensi daripada Allah Tuhan dan semua amalia-amalia yang lain. Insya Allah berikutnya rencana mau fisik, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Setelah itu nanti biasa fokus lagi. Namun karena masih ada waktu, silahkan yang mau nanya, baik yang dari tema yang ini maupun yang lain, monggo ya. Jangan sungkan-sungkan. Dalam kehidupan kita misalnya ada orang datang, tapi kita bisa merasakan apa yang orang rasakan. Terus saat kita pergi kemana-mana, kalau orang itu kita juga bisa merasakan. Terus walaupun kita tidak sebutkan, kita merasakan apa yang mereka rasakan, kesedihannya, apa yang dia butuhkan, kita bisa merasakan, kita juga ingin membantu. Nah itu masuk kategori apa? Apakah itu golongan jin atau apa itu? Begitu. Yang merasakan sama-sama. Oh iya. Kan di lapisan rohani kita itu banyak ya. Ada latifah, ada cakra, ada aura, ada portal gaib, ada korin, ada sukma, ada ruh, ada nafsu, ada sahwat, ada hati, banyak ya. Beraneka ragam. Ini belum semuanya. Dan karena waktu, insya Allah kita ada kesempatan. Banyak sebetulnya, masih banyak kalau dibahas. Cuman kita sengaja langsung singkat-singkat. Nah, apa yang kita rasakan terhadap apa yang mereka rasakan itu namanya cakra. Nah, itu mainnya ke cakra. Jadi gini, kepekaan kita terhadap seseorang itu menunjukkan barometer kecakraan kita. Nah, tadi kan cakra kan lingkaran, pusaran energi. Saking besarnya energi kita, apalagi kalau misalkan energi cakra yang di dada ini nyala, itu kan tadi di antara esensinya peduli, kasih sayang. Nah, ketika misalkan Gus Adi melihat seseorang si A atau si B misalkan, padahal kita misalkan baru lihat doang ya, nggak tahu rohaninya, cuman kok misalkan, nah kepekaan cakra kita sampai ke sana, sampai tembus ke sana, karena
tadi kan cakra itu antara gini putaran dia, antara menyedot sama mengeluarkan. Ibaratnya dia narik terus mengeluarkan, memasukkan, mengeluarkan, kayak gitu ya. Biasa kalau udah jam segini ya, kayak gitu gampang. Mau pulang soalnya. Nggak pulang soalnya, nggak pulang seperti itu. Beda lagi tuh, antara memasukkan dan mengeluarkan. Masukin dulu, pertahankan di situ, jadi akumulasi energi, keluarin, kayak gitu. Makanya tahan dulu sekian menit. Nah itu namanya akumulasi energi. Ini positif loh, ini Positif, ini positif. Ya, udah. Enak. Enak, cuman kebetulan hampir mirip. Tapi ini positif ya. Kayak gitu tuh gambarannya cakra itu. Dia kan ini dulu, masukin dulu, sedot dulu energi. Karena energi kan dari dua hal, dari luar, dari semesta, sama dari sendiri. Tarik sudah tuh, kebaca sama kita. Oh ini orang lagi sedih. Kita sudah tuh, ke cakra kita. Terus kita olah di sini, muter. Setelah cakra kita muter, timbul lah main kantong. Kasihan nih orang mengeluarkan aura yang warna merah itu Bung Karno. Nah seperti itu, paham gak teman-teman? Biar gampang cakra itu ya, kita lihat dulu. Makanya dari pandangan mata, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati ya. Lihat dulu matanya. Oh masya Allah nih orangnya, kayaknya nih orang ini lagi kesepian, lagi kesedihan. Punya duit enggak ya? Masuk ke kita sedot oleh energi kita. Nah, kita masukkan ke rohani kita kumpulkan, kita proses menjadi sebuah lingkaran. Kayak mesin aja kan, karena mesin kan kebanyakan yang muter. Jarang mesin itu bentuknya kotak gitu. Pasti bulat-bulat, itu akumulasi kayak gitu. Sama kayak cakra. Apalagi segitiga kan. Sok ya lihat mesin-mesin, pasti bentuknya bulat. Karena proses perputaran itu kayak gitu. Maksimal deh. Pernah ada suatu ilmuwan dia pengen buat roda segi 4, tapi nggak maksimal hasilnya, tetap harus bundar. Nah, makanya paham mesin, paham cakra, kayak gitulah pokoknya. Ya. Saya ulangi lagi, paham mesin, paham cakra. Semakin kencang itu mesinnya berputar, kencang juga energi yang keluar atau aura yang keluar. Terus semakin besar juga bentuk rodanya, besar juga. Itulah bedanya home industry sama pabrik gede-gede gitu, besar lagi kayak gitu. Nah, teman-teman dikirnya yang cuma 100 sama yang ribuan itu beda. Jika APTH-nya itu beda dengan yang satu-satu, umurnya besar kayak gitu ya. Makanya jangan salahkan, oh kenapa saya udah lama kok jamaahnya cuma dua aja, nggak bertambah. Ya tadi kurang kencang tarikannya. Nah itu ya, itu ngacak bahasanya. Bukan jin. Nah, kalau jin tuh begini. Ini ya, membedakan antara jin sama yang lain. Makanya manfaatnya medium diantaranya biar membedakan antara bisikan jin atau suara jin, suara malaikat sama suara hati. Nah, kalau jin tuh begini. Kang Ade lihat cewek misalkan. Kang Ade tuh cantik banget. Kasihan sama cewek ya. Udah kasihan, cium aja deh. Udah deketin, peluk aja dia. Dia kan lagi meriang, lagi menunjukkan kasih sayang gitu. Oh iya, nah itu jin. Pokoknya gampang membedakan jin sama yang bukan. Di mana itu mengarah kepada negatif, mengarah kepada hal yang buruk, itu jin namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisikan jin itu ketahuan dari sisi bentuknya. Karena rata-rata bisikan jin itu yang pertama ciri khasnya logis. Semua bisikan jin semuanya logis, rasional. Contoh nih, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah diperintah buat yaitu menyembelih Ismail alaihissalam. Itu kan, nah kalau perintah Allah itu semuanya irasional, sesuatu yang nggak logis. Tapi kalau bisikan iblis semuanya rasional. Nah, Allah menyuruh menyembelih Ismail putranya. Tapi datanglah iblis. Duh Ibrahim, kamu gimana sih? Kan kamu juga punya anak lama. Itu namanya sebuah bentuk zaliman gitu kan. Itu
Itu kan kayak bener kan, kayak logis. Atau yang paling gampangnya teman-teman misalkan diundang pengajian, hadir ya teman-teman waqiah, gitu. Tiba-tiba hujan, datang iblis. Ngapain ini hujan? Kamu sakit, nanti masuk angin. Oh iya ya, nanti aja minggu depan aja. Kan jelas tuh. Itu kan rasional kan. Nah, jadi dia selalu atau misalkan teman-teman mau ke sini Amalia, jangan dulu Amalia, kamu kan masih kere nih, kamu mending kerja dulu, kan dapat duit tuh baru ke sini kan bisa sedekah tuh nggak dapat teman-teman. Oh iya ya, akhirnya teman-teman milih kerja, kan rasional kan, kerja dapat duit makin sibuk. Kan kalau Amalia nanti sibuk, akhirnya nggak Amalia karena sibuk. Itu yang bisikan iblis. Terus uangnya makin banyak, terus sedekah. Ngapain sedekah? Kamu kan capek cari duit, ngapain sedekahin ngasih uang? Ini kamu buat diskotik ya? Oh iya ya. Jadi semuanya logis kan? Itu lebih bisikan iblis. Sedangkan hukum Islam itu rata-rata dari sesuatu yang tidak irasional. Karena kenapa? Karena hukum Islam dari Allah. Allah Maha Gaib. Contoh nih, Islam itu nggak rasional. Kita yang kentut kan dari sini, tapi yang dicuci muka kita kok nggak ininya. Itu contoh kecil nih. Artinya apa? Kalau kita pengen memahami agama Islam dengan sempurna, jangan terlalu mainnya pakai hati, paham gitu. Semakin banyak nanya, semakin pakai logika, semakin susah nyampainya kepada hadrah qudusiyah, apalagi toriko. Yang paling utama syarat untuk bertoriko biar saleh yang baik, jangan pakai logika, mainnya keyakinan. Makanya sendi kodal, toriko sendi kodal, udah nurut aja. Yang banyak bertanya, iya, hanya samina wa atona. Bahasa Jawanya sendi kodal, Arab samina wa atona. Udah segitu. Semakin banyak bertanya, semakin ragu, semakin nantinya kesananya makin menjauh. Kayak gitu. Karena Allahnya Maha Gaib. Gaib itu nggak bisa pakai nalar, makanya pakai hati. Seperti itu. Nah, kalau pakai hati semuanya bisa pahami. Kayak teman-teman nih, istiqomah aja dan juga paham. Oh iya. Jadi semakin istiqomah, makin paham ilmu rohani. Tapi nanya mulu nggak pernah istiqomah Amalia, nggak paham. Saya kayak paham dengan sendirinya. Dan kepahaman yang paling cepat itu saat tirakat, terutama pas ngedam itu paham tuh. Tanya aja Kang Ayat, tanpa walaupun Kang Ayat nggak tahu apa itu ikhlas pengertiannya, nggak tahu ridho, tapi dia paham, oh ini ya ridho. Coba misalkan Ayat apa itu artinya berkah, dia nggak tahu apa itu berkah artinya. Tapi masakan berkahnya ngedan, oh gini ya. Kan teman-teman, padahal teman-teman itu pasti nggak tahu pengertiannya. Tapi masakan esensinya. Kalau misalkan saya tanya nih, one by one, pasti nggak tahu artinya. Coba misalkan kamu beli apa ada berkah, nggak ada yang tahu. Berkah aja. Udah berkah kamu, pokoknya saya tuh abis Amalia berkah. Iya berkah itu apa? Nggak ngerti, tapi tahu dan merasakan manfaatnya. Coba misalkan apa itu ikhlas, nggak tahu. Apa itu ridho, nggak tahu. Apa itu tawakal, nggak tahu. Apa itu istiqomah, nggak tahu. Tapi esensinya, prakteknya udah ngalamin. Contoh nih, berkah gitu kan. Kang ada apa berkah artinya? Tahu nggak berkah apa artinya? Berkah itu Ya, kayak gitu bisa. Pak Willy apa itu berkah? Manfaatnya lebih banyak. Banyak. Iya, bukan Biasa untuk kopas kita. aja ya. Iya. Kita kan hanya kopas aja. Baik, saya bahas nih ya, karena ini kata-kata ini sering terjadi di kita. Berkah ya, berkah dunia akhirat mas. Berkah. Biasanya kalau berkah itu pas habis sedekah. Iya, berkah ya. Nih, berkah itu secara syariatnya tazdidul khair atau tazdidul hasanah, tambah-tambah kebaikan. Itu namanya berkah secara pengertian syariatnya. Misalkan kayak Asurya misalkan udah mah baik, soleh, ganteng, pintar, amalianya selesai gitu kan, semangat, kalem, nah, itu berkah semuanya. Gak pernah ganggu, pernah usil gitu kan, gak pernah marah-marah, lengkap lah pokoknya. Gitu, penuh cinta, damai, pokoknya itu berkah tuh. Atau Haji Udi udah mah misalkan soleha, berjenggot gitu kan, pintar, amalia selesai semuanya, selalu ngasih takdir teman-teman, selalu ngasih Suryano gitu kan, nyuciin baju, selalu cuci piring, membantunya totalitas, nah itu berkah. Jadi sama-sama kebaikannya, nggak setengah-setengah gitu. Nah, terus menerus, itu secara bahasa, secara syariat.
Kalau secara hakikatnya berkah itu artinya jundun khofiyun min junudillah, gitu kan. Nah, yursiliha ala ma yasha, itu berkah, pengertian secara hakikatnya. Jadi kalau bahasa kitanya, berkah itu adalah tentara gaibnya Allah, dari tentara Allah yang Allah kirimkan, yang Allah masukkan kepada hamba-hambanya Allah kehendaki. Jika tentara gaibnya Allah ini datangnya ke anak kecil, maka anak itu akan jadi soleh, nurut, nggak suka main handphone, paling sukanya cuman main itu aja, atau aja gitu, hanya lato-lato, nggak suka main handphone, nurut ke orang tuanya, nggak pernah ngelawan. Nah itu berarti anak yang berkah. Kalau tentara gaib Allah ini datangnya ke seorang yang kaya raya, dia akan senang berbagi, dia akan terus sedekah ke majelis. Misalkan, wah ini sedekah buat milad, langsung sedekah. Wah ini buat Islam milad, langsung sekali sedekah 2 juta, 3 juta. Nah itu berarti berkah tuh, orang itu berarti berkah hartanya. Nah terus kalau misalkan tentara gaib Allah ini datangnya ke seorang suami, dia itu akan sayang ke istrinya, nggak pernah mau selingkuh, apalagi sampai 3 istri gitu kan. Kayak jamaah jambi, enggak, itu jamaah rasanya tapi ya, ujung sama, ujung iya, kayak gitu. Nah terus kalau misalkan tentara gaib Allah ini datangnya kepada seorang istri, dia akan taat ke suaminya, nurut kepada suaminya. Misalkan yang mau amaliyah ya silahkan monggo sampai selesai, jangan pulang-pulang. Nah itu namanya istri ya, istri yang berkah. istri yang berkah. Zaman Tapi bulanannya jangan lupa. enggak, dia mah nggak ada tapi. Nggak ada Orang tapi. soleh mah nggak tapi, nggak ada alasan. Berkah ya nggak ada tapi-tapinya. Tapi-tapinya. Kalau tapi-tapian monggo. Belum berarti. belum berkah. Paham ya sampai sekarang ya, itu namanya berkah. Kalau misalkan nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Pokoknya nanti siapa nih yang ngurusin anak, nanti siapa nih kucing kita yang ngurusin, nanti siapa rumah. Udah itu berarti sih nggak berkah. Susah. Nah, terus yang ketiga, kalau misalkan tentara gaib Allah ini datangnya ke pejabat, dia tidak akan korupsi, dia akan sayang ke rakyatnya, dia akan cinta ke rakyatnya, ya, dia akan belusukan ke rakyatnya, dia akan berbagi, menolong. Seperti Umar bin Khattab, nggak pernah tidur beliau karena nggak tenang, takutnya ada warganya yang kelaparan, makanya keliling terus tuh. Sayyidina Umar bin Khattab itulah contoh pemimpin yang berkah. Ikuti Sayyidina Umar bin Khattab ya. Berikutnya, kalau orang tergib baru tanya ke koordinator majelis. Ini yang senyum nih, kayaknya yang kena ya. Kalau datangnya ke koordinator majelis, dia tidak akan galak, dia tidak akan kasar, dia tidak akan dikit-dikit, oh kamu ada iblisnya. Heran, dikit-dikit ada iblisnya, senang banget sih bilang ada iblisnya. Udah kamu keluar, saya pusing nih ada kamu, ada energi negatifnya. Ya udah lo, kalau emang kayak gitu jangan buat majelis, tutup aja majelisnya. Nah, rangkul. Terus ayo yang mau hadir harus bayar dulu ke saya. Jadi dipelotin jamaahnya sama kedua koordinator. Galak. Pak saya mau amaliyah, jangan dulu, saya juga belum. Ada tuh yang kayak gitu koordinator. Iya terserah lah. Ini mah mentang-mentang dia belum, nggak boleh sama dia. Nggak boleh kamu amaliyah. Saya juga belum. Nanti aja kalau saya udah. Ya, harus seneng lah jamaah duluan, nggak mau di belakangan gitu kan. Aneh-aneh lah koordinator kita. Ya terserah dia lah. Kalau emang dia ada kesempatan dia izinkan. Ada yang nggak boleh diizinkan sama dia. Nah itu berarti koordinator kayak gitu nggak berkah. Karena kalau misalkan berkah itu cirinya dia itu totalitas terus jamaahnya, baik, sayang. Kalau ada begitu jamaahnya datang langsung tuh dia keluarin tuh Suryano nih, ayo rokok dulu semuanya. Wah ditraktir sama dia, ayo nih butuh apa? Gue saya pengen rokok, saya pengen bakso, dikasih sama dia, layanin, lengkapin fasilitas majelisnya. Bu saya mau ke majelis nih, mau ke pusat, siap, paket mobil saya.
keren kan gitu, dijemput atau dijemput, itu namanya kode-kode yang baik. Tinggal dikit-dikit dimarahin sama dia. Kamu udah belum amaliannya? Belum. Kamu di mana sih? Ya terserah dia. Akhirnya bubar jamaahnya. Ya. Terus yang terakhir yang paling utama nih, jika ini tentara gaib datangnya ke seorang salib, ke kita semua, gitu. Yang pertama, tidak akan pakai sedarnya orang lain. Angel. Itu angel. Artinya itu enggak dosa, cuman berkurang aja keberkahannya. Atau Haji Yudi udah nyuci pakaian yang Holwat milik, dijemur terus hilang, ada yang ngambil. Enggak, Haji Yudi, kami bukan ngambil, ini ngelap berkah kepada Holwat milik, biar nempel barokah yang Holwat. Bisa aja rayonnya, bilang aja kamu suka baju bagus. Aduh, ada yang kayak gitu. Kata emang saya sengaja pengen yang bagus, beli bajunya, ambil sekali. Mungkin dia ngefans. Aduh, ya, gitu. Atau yang berkah itu